Saya lagi di depan sekolah Alam Surya Mentari Solo. Nah, di depan sekolah ini di luar pagar kita bikin kebun dengan pendekatan permakultur. Kita mulai membangun kebun ini bulan Oktober kemarin. Dengan yang pertama adalah pengisian media tanam di rice bed yang sudah ada sejak dulu. Dulu rice bed ini diisi pakai tanah uruk biasa. Setelah saya lihat ini kurang pas ini buat nanam, akhirnya dengan bantuan tukang dipindahkan itu tanah untuk nguruk di tempat lain. Ini dikosongkan, kemudian kita kasih media tanam. Jadi subur sekali ya ini. Belum pernah dipupuk pun sudah subur sekali. Ini saya kira kuncinya ada di media tanamnya. Ini kita pakai pendekatan atau pakai teknik atau sistem permakultur di sini. Jadi kita yang pertama dilakukan adalah soil reservation, yaitu kita menyediakan tempat bagi tanaman itu dengan media tanam yang sehat. Kemudian yang kita tanam di sini adalah keanekaragaman. Dan kita bersahabat dengan gulma. Gulma tetap kita kasih kesempatan untuk hidup. Cuma kita potong-potong aja, tidak dicabut tapi dipotong aja kalau sudah tinggi. Ini sudah terlalu rimbun dan sudah ada perlu perawatan ini, tapi belum sempat. Kemarin di sini sudah dipanen kangkungnya subur sekali. Tanaman yang ditanam di sini tanaman pangan sama tanaman obat. Mungkin ada belasan atau mungkin sampai 20 macam sudah ada ini. Belum tak hitung semuanya yang ditanam di sini. Semua itu ada yang sengaja ditanam, ada juga yang tumbuh secara alami. Jadi dalam pertanian alami itu atau pakai pendekatan permakultur itu kita sangat menghargai keberagaman, sehingga kita menanam itu kalau ada tumbuhan liar yang tumbuh dan ternyata itu bisa kita ambil manfaatnya, kita biarkan. Contohnya ada yang di sana tadi ada cipluan, terus ada juga sirih bumi, itu tumbuh dengan sendirinya. Ya maklum ini di luar pagar, jadi tempat umum, banyak orang yang lalu lalang dan beristirahat yang ada gazebo-nya. Makanya ya ada yang naruh sampah di situ, itu ya wajar lah. Ini dulu cuma biji ini Zinnia ini bunga kertas ini. Ini berfungsi sebagai refugia, sebagai penarik predator bagi hama tanaman. Ini ada tanaman anjuang yang sudah ada sejak dulu. Ini nggak subur, setelah saya lihat itu dimakan rayap itu di bagian bawah sana. Dan sejak dulu pun memang sudah nggak subur begini, nggak tahu ya kenapa. Kok apa ya, karena gara-gara rayap itu atau ada faktor lain, saya nggak tahu. Terus tanaman yang kurang subur menurut saya itu juga ada lengkuas di sini. Kita tanam dulu dari umbi, dari rimpang, tapi tidak seperti yang lain begitu suburnya. Ini nanamnya awal nanam itu bulan November kemarin, dan beberapa kemudian menyusul gitu, tidak bareng. Sebagian ada yang bibitnya beli dan kebanyakan nggak beli. Kebanyakan cuma kita ambil bibit buangan aja. Saya kerja di tempat orang merapikan taman, kebun, itu ada barang-barang sisa saya bawa ke sini. Nah,
anak-anak siswa di sini belajar di kebun ini. Mereka mulai mengenal pelan-pelan pertanian alami. Nah, mungkin teman-teman mau penasaran ya, kok subur banget ini, media tanamnya apa? Nah, media tanamnya itu yang pertama di bagian bawah, bagian dasar. Jadi rice bed ini tadinya kosong, ini enggak ada ininya, udah kosong ya, setinggi ini, setinggi hebel. Nah, ini bagian bawah sekitar 10 cm kita kasih sampah dedaunan dan juga batang pisang atau debok dicacah sama sampah daun-daun. Kita cari di sekitar sini, terus di selokan-selokan itu sambil nyari, sambil membersihkan gulma, kita bawa ke sini. Udah gitu di atasnya dikasih media tanam yang sudah kita bikin. Komponennya ada 3. Kita mengerjakannya bareng-bareng sama siswa, ikut terlibat juga. Komponennya adalah yang pertama tanah ladu atau tanah endapan dari sungai. Terus yang kedua kohe, yang kita pakai kohe kuda. Terus yang ketiga adalah biochar, yaitu yang kita pakai sekam bakar. Itu perbandingannya ngawur kemarin itu. Kalau saya biasa bikin itu yang saya jual itu 1:1:1 bandingannya. Tapi yang kemarin tidak 1:1 ya, dikira-kira aja. Yang paling banyak ya ladunya, tanah ladunya yang paling banyak kemarin. Yang pasti kita bersihkan di ladu itu ada sampah-sampah plastik, sampah-sampah anorganik, kita bersihkan dulu. Saya dibantu teman sampai tidak cukup 1 hari ini, sampai beberapa hari mengerjakan ini untuk mengevakuasi sampah-sampah anorganik itu. Kemudian di kohenya juga ada sampah-sampah anorganiknya, kita bersihkan juga, kerikil-kerikil, berangkal-berangkal kita bersihkan. Baru kita campur di ketiga itu, terus kita kasih tambahan mikroba dari mol yang kita bikin sendiri. Kemarin molnya dari tempe, sama pakai mol apa lagi ya kemarin nih, mol nasi juga ada. Nah, disiram itu, terus di atasnya dikasih mulsa ya. Mulsa itu penutup tanah, mulsa alami. Kita pakainya ya cari di sini. Nah, kebetulan ini ada pohon akasia yang sudah mati ini. Daunnya bunganya itu berguguran. Nah, bunga itu kita jadikan mol ini, sama ranting-rantingnya. Ini bunga akasia yang ini, ranting-ranting lapuk. Dan juga kita mencacah sampah-sampah yang kita dapatkan di sekitar sini. Ada rumput, ada dedaunan dan lain sebagainya. Terus itu kayak kita jadikan mulsa, dan mulsanya juga bertahap ini ngasihnya, karena banyak sekali ini, nggak sekali langsung penuh, kita bertahap semuanya ini. Nah, terus sampai sekarang juga naruh mulsa, masih penambahan mulsa itu kita cari sampah-sampah organik yang ada di sekitar. Terus kemudian rumput kayak gini ini kita gunting. Saya nggak bawa gunting ini. Nah, kita gunting, kita taruh aja buat mulsa lagi. Nah, gini. Nah, ini ada jelatang, ini tumbuh secara alami, liar, tumbuh sendiri, nggak ditanam. Ini juga bisa untuk dimasak. Ini bayam juga liar ini. Nah, ini cipluannya sampai segede ini, subur sekali sampai nggak kuat ini batangnya. Nah, kemarin sama anak-anak kasih talinya pakai tali hijau, tali yang alami. Kalau sudah lapuk tidak jadi masalah, tidak jadi mikroplastik, dia akan jadi kompos
Tapi ini termasuk yang tali yang awet, sampai saya kira 2 tahun kuat ini tali ijuk ini, tidak lapuk. Nah, saya biasa pakai tali alami, ada 2 macam, tali ijuk sama goni. Kalau goni itu bongkaran dari karung goni yang biasanya bungkus kacang yang diimpor dari India, itu pakai karung goni. Kita beli 5.000 atau 6.000, itu kita bongkar jadi tali-tali kecil gitu. Kalau ijuk memang beli yang sudah jadi tali ijuk begini, satu ikat Rp5.000. Nah, ini jeruk pecel ini bibitnya yang ngasih Bu Kepala dulu waktu ngasih itu tidak subur ini, di pot kecil gitu, terus daunnya itu kecil-kecil, kurang subur gitu. Kemudian saya kondisikan, saya pangkas ranting-rantingnya yang banyak, kita sisakan aja beberapa, terus begini saya kondisikan seperti ini, subur sekali. Dan ini jadi makanan ulat. Ulatnya pas nggak ada ini, kalau pas ada itu saya pites saja, dipencet pakai jari, ditaruh di bawah biar jadi pupuk. Kita nggak pakai obat-obatan. Nah, ini dulu kecil banget sambung nyowo ini, sampai segini banyak ini. Nanti hari Senin itu jadwalnya adalah kita sama anak-anak itu akan mengembangbiakkan tanaman-tanaman yang ada di sini yang bisa di stek. Nah, salah satunya sambung nyowo ini. Sambung nyowo ini pengembangbiakannya cuma dipotong aja, ditancepin, udah beres. Nah, nanti kita mau praktik itu. Ini ada kumis kucing juga sampai segini, ini dulu kecil juga. Nah, ini cabenya dari biji ini. Nah, ini udah berbuah, ini udah berbunga yang di sini. Ini bukan kenikir sayur, ini kenikir bunga atau namanya apa ya? Termasuk marigold mungkin ya. Nah, ini baru aja kapan itu saya nanam ini, dapat tukulan ini dari satu kantor yang saya kerjakan apotek hidupnya. Saya dapat anakan kemangi, ini saya tanam di sini. Itu ada keji beling, itu juga bisa di stek. Lah, ini kari, daun kari, nanti bisa jadi pohon ini besar. Nah, waktu itu satu kol ininya, tanah ladunya itu belum bisa memenuhi ini resbed semuanya, jadi ini masih kosong. Sementara sama Pak tukang dipakai buat naruh pasir. Nah, kalau ini tanah bongkaran dari rice bed yang di dalam, di balik pagar ini, di dalam pagar ini baru saya sambi-sambi sebelum waktunya belajar sama anak-anak. Saya datang pagi-pagi untuk mengondisikan, mengisi media tanam yang di rice bed di dalam. Kita pakai media tanam yang sudah ada aja, jadi tanah biasa gini, masih tanah yang lengket gini, cuma kita tambahi biochar sama kohe aja. Kita nggak pakai tanah ladu, jadi wis memanfaatkan yang ada. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa, apakah bisa sesubur ini apakah tidak, nanti kita lihat. Nah, ini sisa-sisanya saya taruh sini dulu, saya simpan di sini dulu. Mungkin nanti kita mau pakai untuk mengisi sini aja nanti. Nah, ini juga kemarin di dalam itu ya ada berangkal-berangkalnya, sampah plastik, paku-paku dan lain sebagainya. Ya itu dievakuasi udah. Ini udah bebas dari itu. Kerikil-kerikil, berangkal-berangkal udah bebas dari itu. Nah, kemarin sini dulu sampai jembrung. Saya tinggal lama nggak kerawat. Akhirnya sampai tinggi sekali nih rumput-rumputnya. Nah, saya kumpulkan di sini, nanti bisa buat mulsa juga, untuk bahan mulsa di sini. Nah, ini kebun yang pertama kita bikin di depan sekolah ini.
Terus yang kedua berikutnya nanti yang di dalam pagar, di sebaliknya pagar itu yang ada papan namanya itu. Terus selanjutnya di tempat-tempat lain nanti termasuk di belakang sini tadi. Terus sana ada di bawah tower listrik itu juga rencananya mau digunakan. Ya bertahap sedikit demi sedikit kita pakai teknik permaculture. Kita bikin pertanian alami yang ramah lingkungan, yang kita tidak tergantung pada industri karena kita nggak beli obat-obatan, nggak beli benih yang hibrida. Terus saya baru mau beli benih yang non hibrida ini dari IDEP, tapi belum saya transfer, baru nanti mau ini. Kemudian kalau sudah dikirim nanti kita akan coba tanam. Saya memesan ada 10 jenis tanaman, ada yang sayur, ada sorghum, ada labu. Nah ini sudah waktunya dirapikan. Nanti coba kita akan video lagi insya Allah setelah dirapikan ya. Dirapikan, dikasih, kemarin sudah sempat dikasih tulisan-tulisan gitu sama anak-anak, tapi belum semuanya. Nah, nanti kita coba kasih tulisan-tulisan yang baru per nama-namanya. Semoga bisa ini juga detail sama ininya, nama ilmiahnya juga, biar lebih bisa dipahami untuk dipelajari lebih mudah gitu. Terima kasih.